Enrico, kita lanjutin lagi. Tadi kan kita udah bahas berapa sektor ya. Ada pertanyaan Sobat Cuan tadi, sektor farmasi, kemudian sektor pertambangan yang memang katanya di tahun kerbau lobengam ini bakal cuan. Kita masih bahas lagi nih soal pertambangan karena menarik banget. Memang di awal tahun, akhir tahun kemarin kan naiknya signifikan. Kemudian di awal tahun kemarin sempat ARB di beberapa saham pertambangan gitu ya. Kalau dilihat pertambangan ini kan cukup luas nih. Ada beberapa logam-logaman ya, dari mulai nikel, emas, batu bara. Dari beberapa emiten yang ada di sektor pertambangan ini, menurut Mas Hendriko yang mana sih sebetulnya yang prospeknya lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya? Kalau dari saya suka emas dan nikel ya. Kedua emiten, kedua tambang itu menurut saya masih bagus untuk prospek kedepannya. Ya, sementara dari kita sih dua itu ya, dua tambang itu. Oke, ada beberapa saham kan ya dari emas dan nikel ini, Antam, kemudian juga MDKA dan yang lainnya. Dari beberapa saham itu secara valuasinya yang masih cukup murah dan masih bisa kita koleksi dalam jangka waktu setahun ini misalnya. Gimana? Apa aja sebetulnya Mas Hendriko? Sebenarnya dari segi valuasi MDKA masih cukup murah ya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian untuk Antam, secara valuasi sebenarnya sudah mulai agak mahal, cuman memang karena apa? Karena prospeknya yang masih bagus juga, beberapa mulai meningkatkan TP, upgrade TP mereka, jadi masih ada upside sih jika dibandingkan dengan analis-analis gitu ya. Jadi mereka mulai pakai dengan EV/EBITDA gitu. Jadi di situ cukup besar juga untuk potensial upside dari Antam jika menggunakan valuasi itu. Oke, jadi MDKA dan Antam ya, tapi harus diperhatikan juga nih kalau valuasi Antam mungkin sudah agak sedikit kemahalan, tapi bisa dilihat dari rasio yang lainnya juga ya. Nah, selain sektor pertambangan katanya juga nih Mas Hendriko, ada beberapa sektor lain yang juga berpotensi cuan gitu untuk tahun kerbau logam ini, salah satunya yang terkait dengan unsur pertanahan nih, mungkin properti gitu ya maksudnya. Kalau Mas Hendriko sendiri melihat sektor properti di tahun 2021 ini seperti apa? Karena kalau kita lihat di tahun 2020 kan memang cukup terpukul nih karena pandemi COVID-19. Apakah sudah mulai ada pembangkitan di sektor properti tahun ini, Mas Hendriko? Iya, kita melihat sektor properti cukup positif ya di tahun 2021 ini. Kita melihat tahun 2020 akhir kemarin marketing sales dari emiten-emiten properti cukup meningkat, cukup signifikan ya. Dari kita favorit ada di BSDE dan Citra. BSD untuk topicnya. Terus kita sih dari ini ya, dari emiten properti sih. Kalau kita bagi lagi nih, mungkin kalau kita bicara setahun agak terlalu panjang ya. Kalau dibagi antara semester 1 dan semester 2 dari Mas Hendriko sendiri, di semester 1 saham-saham apa saja yang cukup prospektif atau bisa dapat cuan gitu ya, dan yang mana yang justru harus kita hindari nih di semester 1 ini, Mas Hendriko? Kalau semester 1 kita melihat tambang ya, mungkin ya, yang masih akan terus naik. Kemudian dari kertas juga kita melihat masih ada potensi untuk upside sampai dengan semester 1 ini gitu sih. Itu semester 1. Kalau semester 2 ada perubahan nggak kira-kira nanti sektor rotation? Kemungkinan kalau properti itu kemungkinan besar jalannya agak lagging ya, sesuai dengan bisnis cycle di ekonomi. Biasanya properti itu jalannya kan terakhir gitu. Kemungkinan sektor properti ini manggungnya di semester 2 gitu. Perbankan juga, sebenarnya kalau perbankan whole year sih kalau dari kita. Jadi untuk properti tadi ada catatannya kemungkinan bisa bangkitnya di semester 2 justru ya. Nah, ada lagi nih ya beberapa sektor Mas Hendriko yang katanya justru harus dihindari karena kurang begitu bagus prospeknya di tahun kerbau logam ini, yaitu yang berkaitan dengan kayu-kayuan gitu ya, elemen kayu ataupun air, misalnya sektor hasil laut atau industri minuman atau kayu mebel dan kertas. Nah, untuk sektor-sektor ini Mas Hendriko sendiri melihatnya seperti apa? Apa memang benar di tahun ini, tahun 2021, sektor-sektor yang berkaitan dengan kayu atau juga hasil laut dan minuman itu tidak akan terlalu prospektif, Mas Hendriko? Kalau untuk hasil laut, saya kurang perhatiin ya emiten-emitennya. Kalau untuk minuman, sebenarnya balik lagi sih, minuman itu kan adanya di sektor consumer goods ya. Mungkin kalau minuman-minuman seperti MLBI, kemudian DLTA, yang maksudnya itu adalah banyak di sektor pariwisata, terdampak besar oleh sektor pariwisata, iya kemungkinan akan low ya, kinerjanya akan rendah. Cuman kalau minuman-minuman yang seperti diproduksi Mayora, karena mereka kan juga produksi oleh makanan juga ya, gitu ya, kemungkinan sih
kinerjanya nggak terlalu terdampak ya kalau untuk Oke. Mayora dan kawan-kawan yang memproduksi minuman itu. Kemudian tadi ada sektor apa lagi ya, satu lagi ya, Kayu. kayu dan mebel ya. Ya kayu Ya, dan mebel sih karena ini kan durable goods ya, jadi iya. jangka panjangnya dengan kondisi ekonomi yang masih begini kemungkinan iya masih tertekan. Oke, jadi kita sudah bahas ya tadi dibandingkan antara versi Feng Shui-nya di tahun kerbau logam, kemudian secara fundamental dan teknikalnya apakah sektor-sektor yang mendapatkan cuan tadi ada pertambangan dan yang lainnya, kemudian harus dihindari tadi beberapa memang seperti kayu dan yang lainnya ya. Terima